Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Didik Sugianto akan mempresentasikan pengertian filsafat yang disusun oleh dosen saya yang bernama Bambang Subahri, MSI. Nah, lanjut. Filsafat dari kata bahasa Yunani yang artinya yang pertama adalah filosofia. Nah, jadi filosofia itu dibagi menjadi dua. Maksudnya itu yang artinya philos itu sendiri cinta, dan sophia itu bijaksana dan kebenaran. Di mana orang-orang filsafat itu bisa dibilang filsuf atau sering disebut filsuf. Nah, dari kata lain, filsafat itu atau pengertian filsafat umum adalah perenungan untuk menyusun sistem pengetahuan secara rasional dan memadai baik untuk memahami dunia. Dan yang seterusnya, pertanyaan-pertanyaan inilah yang kerap kali muncul dalam benak mahasiswa baru pada masa kuliah filsafat ilmu dengan tetapan yang agak sinis pada dosen pengempuannya. Menyikapi pertanyaan-pertanyaan di atas, sebenarnya hal tersebut sangat sederhana. Bagaimana ungkapan pepatah Melayu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Justru ketika kita amati secara sesama, filsafat adalah sebuah alat untuk berpikir, sebagaimana dalam istilah pesantren yang mengatakan ilmu alat untuk dua disiplin ilmu, yaitu ilmu nahwu dan sorof. Pada prakteknya, nahwu dan sorof bukan ilmu inti yang pasti ditetapkan di masyarakat. Namun tanpa ilmu dan sorof, maka santri tidak akan bisa mengartikan dan menerjemahkan kitab, apalagi menafsirkan Al-Quran itu. Dan seterusnya, banyak di kalangan mahasiswa yang salah dalam memahami apa sih itu filsafat, sehingga filsafat tidak lagi difahami sebagai ilmu alat dalam memadai dunia akademik, melainkan filsafat dianggap sebagai tujuan dan capainya akademik tertinggi. Sehingga hal itulah yang sebenarnya merupakan kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para mahasiswa dan memahami disiplin ilmu filsafat. Ilmu filsafat secara etimologi atau yang dikenal dengan pemahaman secara bahasa dan terminologi, atau yang kerap dipahami dengan pemahaman secara istilah. Pemahaman secara etimologi dan terminologi bagi kehidupan akademik sangatlah penting karena tidak banyak mahasiswa yang mampu dan membuat definisi pada benda-benda yang sebenarnya sangat mereka kenal dan fahami sebelumnya. Adapun sulitnya dalam membuat definisi sesulit masa lalu yang ingin mengungkapkan perasaan cinta pada teman sekolah di masa SMP atau SMA yang dulu. Sebelum kita melangkah memahami filsafat secara terminologi, akan lebih baik ketika kita pahami filsafat secara etimologi terlebih dahulu. Filsafat berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu philia dan sophia. Philia yang artinya itu sendiri cinta, dan sophia adalah kebijaksanaan yang tadi dibahas di depan. Filsafat secara terminologi sebagai pendapat para ahli mengenai definisi sebagai berikut. Banyak yang membedakan, yang mengatakan para ahli-ahli seperti Pythagoras mengatakan filsafat adalah cinta dalam kebijaksanaan, dan Socrates mengatakan filsafat itu adalah sesuatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Dan yang seterusnya, Plato mengatakan filsafat itu adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Dan yang seterusnya, Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di dalamnya ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, dan politik dan estetika. Dan yang terusnya, Al-Kindi ini mengatakan filsafat adalah pengetahuan
tentang hakikat secara sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filosof adalah berteori guna mencari kebenaran. Maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran itu pula. Dan yang terakhir, Al-Farabi mengatakan filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada, al-mawjudat, dan dengan kenal dan ikatan. Jawaban pada saat itu ada seorang mahasiswa kritis bertanya, kenapa filsafat berasal dari kata cinta? Bukannya kata itu terlalu sederhana bagi kami yang sudah menginjak dewasa, yang sudah pernah melalui masa-masa di mana cinta itu ditumbuh subur pada awal masa SMA dulu. Pertanyaan kedua, kenapa cinta bersandingan dengan istilah kata bijaksana? Kenapa tidak disandingkan dengan istilah kasih sayang yang lebih romantisnya dan lebih tepat jika disandingkan dengan kata cinta daripada dengan kata bijaksana? Nah, ketika itu seorang pun menjawab. Yang jawab pertama yang tadi kenapa filsafat berasal dari kata cinta? Nah, tidak semua orang dapat memahami kebenaran cinta. Pada umumnya mereka menafsirkan ketertarikan pada lawan jenis adalah cinta. Keinginan untuk memiliki adalah cinta. Padahal kedua itu bukan cinta. Cinta itu memberi, bukan meminta. Seorang yang cemburu pada dasarnya karena ia takut kehilangan dan sifatnya permintaan kesetiaan pada sang dicinta. Dan itu bukan cinta, karena cinta yang sesungguhnya sama halnya seperti seorang ibu yang rela memikul beban kehamilan, sama halnya selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan merawat paling tidak 20 tahunan. Namun ia selalu rela melepas anak si mata wayangnya bersama orang yang baru ia kenal dengan ikatan pernikahan. Nah, ada lagi ceritanya. Pada masa Yunani, klasik Aristoteles bertanya pada gurunya yang bernama Plato, apa arti dan makna di balik cinta, sehingga cinta menjadi sebuah perbincangan panjang yang tidak hanya berkutat pada kasih sayang dan perasaan muda-mudi yang sedang dilanda gandrung dengan kasmaran. Ketika itu, suatu ketika Aristoteles bertanya kepada gurunya Plato, wahai guru saya, selepas diskusi panjang tempo hari, tema cinta dalam diskusi itu membuktikan tidak bisa tidur. Saya tidak menemukan makna konkret dalam memberikan pemahaman gamblang atau cinta yang telah menjadikan pembahasan panjang tersebut. Mendengar pertanyaan itu, gurunya tersenyum, lalu berkata, kalau kamu ingin tahu apa itu cinta, pergilah ke matahari terbenam. Di sana ada tanaman bunga pilihan, lalu petik satu bunga yang paling ideal menurut kamu. Bawa ke sini dan menunjukkan padaku bunga terindah pilihanmu. Dengan syarat bunga yang kau pilih adalah bunga yang berada tepat di depanmu. Jangan sekali-kali kau menoleh dan melangkah ke belakang. Yang artinya ini, ketika kamu ingin mencari sesuatu yang ingin kau capai dari kebagusan diri sendiri, ketika di depanmu ada bunga yang bagus, janganlah menoleh-noleh ke kiri, ke kanan, dan ke samping dan ke belakang. Itulah ambil, maka akan mendapatkan yang lebih indah daripada yang lain. Itu. Dan seterusnya, kisah pertanyaan dan pernyataan para mahasiswa yang memandang filsafat cinta dan kebijaksanaan adalah hal yang remeh-temeh. Namun pada hakikatnya ialah adalah
hal yang rumit dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, karena untuk mendefinisikan cinta hanyalah orang yang larut dan tenggelam dalam cinta yang dapat mengartikan kedalaman cinta itu sendiri. Sebagaimana nikmatnya kopi yang diartikan sebagaimana nikmatnya kopi yang larut dan terpaduan gula, air, dan biji kopi, maka hanyalah ia yang meneguk secangkir kopi itu yang dapat mendefinisikan nikmatnya kopi. Kemudian orang yang lain hanya bisa berkomentar dengan isinya masing-masing yang belum tentu memiliki kebenaran. Dan yang kedua yaitu sejarah singkat perkembangan filsafat. Bangsa Yunani telah meletakkan batu filsafat pertama bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan berakaryanya tradisi berpikir di dunia barat yang berasal dari pemikiran Praxartes sekitar abad ke-6 Masehian. Lantas dikenal tradisi tersebut dengan pemikiran filsafat baru tahunan 1995. Tradisi berpikir bangsa Yunani mulai berawal dari pertanyaan dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, dan kemana tujuannya. Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan pemikiran Protestantis. Dan yang seterusnya, filsafat barat dapat diklasifikasikan menjadi 3 era. Yang pertama, era filsafat klasik. Yang kedua, era filsafat abad pertengahan. Dan yang ketiga, era filsafat modern. Dan yang pertama, era filsafat klasik ialah Locke mengatakan bahwa era filsafat klasik didominasi ajaran filsuf Yunani yang berasal dari beberapa murid Socrates, seperti Plato yang mendirikan akademik Platonis, kemudian murid Plato Aristoteles yang juga mendirikan sekolah Parmenidik. Dan yang kedua yakni era filsafat abad pertengahan. Era filsafat abad pertengahan terjadi pada abad ke-5 sampai 16, era filsafat abad pertengahan. Yang dimaksud adalah apa filsafat abad pertengahan? Yaitu periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi berat, kemudian didominasi oleh bangkitnya Kritensi sehingga mencerminkan perhatian pada teologis. Beberapa pemikiran utama abad pertengahan seperti St. Augustinus, Thomas Aquinas, Bettinius, dan selainnya, dan seterusnya. Filsafat bagi para pemikiran ini dipandang sebagai penyokong untuk teologi, dan karena mereka selalu berusaha menjelaskan filsafat dengan intervensi terhadap kitab suci. Dan yang ketiga yaitu era filsafat modern. Era filsafat modern dikenal juga dengan periode Renaissance yang tahunan 1355 sampai 1650-an, yang lebih fokus pada peningkatannya pemikiran klasik Yunani atau Romawi sehingga berpengaruh pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Dan pada masa ini merupakan penyempurnaan ilmu pengetahuan di bidang seni, sains, dan teknologi. Penemuan percetakan pada tahun 1440 Masehi, penemuan benua baru tahun 1492 Masehi oleh Columbus yang memberikan dorongan atas kemajuan ilmu pengetahuan. Kelahiran kembali sastra Inggris, Prancis, dan Spanyol yang diwakili oleh Spencer, Rebalis, dan Ronsard. Pada era ini juga adanya penemuan dalam bidang perbintangan oleh Copernicus dan Galileo yang menjadi dasar atas munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik pemikiran ilmu filsafat. Dan yang terakhir pembahasannya, sementara perkembangan filsafat pada abad ke-19 dipengaruhi oleh gerakan yang lebih luas yang disebut
Christian Englishman dengan tokoh seperti Hegel dengan idealismenya di Jerman. Kalau dengan eksistensialisme, seorang anti-Kristen James Mill yang mempromosikan dengan komunisme dan orang Amerika William Jackson. Sementara pada abad 20 telah menjadikan saksi perpecahan antara filsafat analitik dengan filsafat kontinental serta filosofi seperti fenomenologi, eksistensialisme, positivisme, logis, pragmatisme, dan linguistik. Namun demikian, bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia merupakan awal dari bangkitnya kaum santri yang mendobrak terbit-terbit metafisika sebagai ilmu ilmiah yang belum pernah terpecah dengan mengungkapkan rahasia Al-Quran. Nah, cukup ini dari presentasi saya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dari dosen maupun dari mahasiswa, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.